Saudara, Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Bapak Ibu Saudara yang ada di online, gimana kabarnya? Bapak Ibu, bersuka cita di dalam Tuhan? Lelah tidak Bapak Ibu Saudara? Amin. Di keadaan yang seperti ini, apakah sukacita dan iman itu masih penuh Bapak Ibu Saudara? Amin. Mungkin ada yang bensinnya habis, tetapi saya percaya bahwa Tuhan rindu bensin kita penuh. Ya, saya ketika berbicara bensin, Bapak Ibu Saudara pasti menangkapnya. Karena roh kita ini perlu bensin. Dan ketika ada bensin, ada gairah, ada sukacita. Motor kalau tidak ada bensinnya tidak bisa berjalan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada bensinnya, bisa menempuh jarak yang jauh. Demikian pula kalau hidup kita penuh Bapak Ibu Saudara, kita bisa menempuh jarak yang jauh. Tema kita, ini tema yang terakhir, yaitu beriman pada hal yang mustahil. Saya teringat kisah dari Yesaya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu dibuka mata kita. Hati kita perlu dibuka supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Yesaya 6 ayat yang pertama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara dipanggil. Yang amin cuma 2 orang, 3 orang. Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan. Kita bukan dipanggil pulang ke sorga. Ya, kalau dipanggil pulang ke surga, ada waktunya masing-masing, tetapi kita dipanggil dengan nama kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memanggil nama Kostef pribadi, nama saya dipanggil pribadi, dan nama Bapak Ibu Saudara dipanggil pribadi lepas pribadi. Di sini Yesaya dipanggil. Dalam tahun, tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada yang dipanggil Tuhan, tapi tidak merespon. Tapi biarlah itu tidak terjadi di sini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini adalah hal yang baru bagi Yesaya. Sesuatu yang spektakuler bagi Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah mendapatkan penglihatan seperti ini. Dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, ini belum dibukakan kepada Yesaya. Tetapi ini bukan yang baru bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara beriman untuk hal yang mustahil, mata kita perlu dibuka. Amin. Karena Tuhan dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap ada di tahta. Tuhan dari dulu, sekarang tetap berkuasa, tetap dahsyat, tetap luar biasa, Bapak Ibu. Mujizatnya tidak pernah berhenti. Tapi seringkali mata kita ini yang tertutup. Yesaya ini sesuatu yang baru, tetapi Tuhan tetap ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membuka matanya Yesaya sehingga dia takjub, dia kaget melihat kemuliaan Tuhan. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi kalau pandangan kita belum dibuka, kita hanya melihat masalah, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya melihat situasi, kita hanya melihat sesuatu yang buntu, sesuatu yang sulit. Tetapi ketika Yesaya dibuka matanya, dia melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Itulah sebabnya kenapa mata kita harus dibuka, supaya yang kita lihat Tuhan dalam kemuliaannya, Tuhan dalam kemahakuasaannya, Tuhan dalam kebesarannya. Amin. Siapa yang percaya Tuhan maha kuasa? Amin. Tuhan besar, Tuhan dahsyat, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ketika Tuhan berfirman, dia pasti menggenapi. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang harus berubah posisinya kita. Karena di sini Tuhan tidak berubah posisinya. Tuhan posisinya tetap sama. Tuhan duduk di tahta. Tuhan tetap ada dalam keberadaannya. Yesaya yang berubah posisinya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi mari posisi kita berubah supaya kita dapat mengimani hal yang mustahil. Karena kalau posisi kita tetap sama seperti Yesaya di pasal yang kelima, ya tertutup Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika posisi Yesaya ini berubah, matanya terbuka, dia jadi melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dia jadi melihat dengan iman. Dia jadi melihat dengan mindset yang baru. Karena mindset ini mempengaruhi hidup kita. Kita bisa sama-sama menghadapi masalah, tetapi respon kita bisa berbeda. Amin. Kita bisa sama-sama menghadapi sesuatu yang sulit, tapi responnya bisa berbeda. Tergantung apa yang kita lihat. Tapi di sini Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Itulah sebabnya mari kita melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya Tuhan membuka mata kita. Karena kalau kita yang dilihat keadaan di bumi, ya kita akan berputar-putar di situ. Kita akan melihat yang negatif, kita akan melihat orang, manusia, membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan kekayaan orang fasik dengan kekayaan orang benar. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, tahu apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita kuat di dalam Dia. Kemarin Rabu Om Agustinus menyampaikan tentang Yeskiel yang ada di lembah tulang-tulang. Ketika saya mendengar itu, jadi memang benar Bapak Ibu Saudara, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya pemulihan terjadi karena firman profetik, karena firman Tuhan ini terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang mati rohaninya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan mendengar Rabu kemarin, sesuatu yang kering ini bisa hidup kembali, bahkan jadi tentara yang besar. Jadi Yeskiel ini diperintahkan Tuhan untuk bernubuat. Tuhan menaruh perkataan dalam mulutnya Yeskiel, nubuatkan, perkatakan kehidupan. Nah saya ketika mendengar itu luar biasa ya. Orang yang di mana di mulutnya ini ditaruh perkataan Tuhan, di mana hidupnya ini diurapi Tuhan, keadaan ini bisa berubah hanya dengan dikatakan saja. Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan bisa mengubah hidup kita, mengubah keadaan kita. Ketika kemarin Rabu saya merenungkan itu, jalan satu-satunya memang firman, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kalau seseorang tidak punya benih, seseorang tidak punya firman, susah untuk berubah pasti. Di sini diajarkan menjunjung tinggi firman, karena firman inilah yang bisa mengubah kita, bisa membawa kita maju Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8, kita sering membaca ini. Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman yang sama yang ditaruh di mulut kita, firman yang sama yang ditaruh di mulutnya Yeskiel. Amin Bapak Saudara. Itulah sebabnya mari kita deklarasikan firman. Kita perkatakan firman. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita katakan firman Bapak Ibu Saudara. Kita lepaskan kehidupan untuk keluarga kita. Keluargaku terima kehidupan. Amin, katakan bersama-sama, keluargaku terima kehidupan. Keluargaku ada dalam kesejahteraan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan bertanya kepada Yeskiel, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Yeskiel menjawab, engkau yang mengetahuinya. Lalu Tuhan memberi cara bernubuat. Ya, Tuhan tidak memberi cara kepada Yeskiel untuk puasa, untuk berdoa, memang itu penting di saat-saat tertentu Bapak Saudara, tetapi puasa tanpa firman buat apa? Doa tanpa firman yang dinyatakan buat apa? Tetapi ketika puasa itu ada firman, ada solusi, doa itu ada firman, ada solusi, itulah yang membuat terobosan terjadi. Dan ketika Yeskiel menubuatkan, tulang-tulang bersatulah, ada urat-urat, ada daging-daging, di situ mulai terjadi kehidupan. Di situ tulang-tulang mulai bergerak. Di situ keadaan mulai berubah. Di situ yang kering, yang hopeless, yang tidak ada pengharapan, mulai ada kehidupan. Mulai ada semangat baru, iman baru Bapak Ibu Saudara. Dan mereka jadi tentara yang besar. Dan firman yang sama ditaruh di mulut kita. Amin. Mari pakai mulut kita untuk mendeklarasikan firman.
Katakan ke sebelah Bapak Ibu Saudara, pakai mulutmu untuk mengatakan firman. Jangan ngersulo. Amin. Ya, yang di sini yang suka ngersulo, sungut-sungut, mari kita bertobat. Karena ada firman di mulut kita. Ya, saya setiap hari memperkatakan kepada Elzo, engkau anak pintar, engkau cerdas, engkau mengasihi papa mamahmu. Yang baik-baik saya katakan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara katakan ke suami Bapak Ibu Saudara, suamiku baik, suamiku hatinya berubah. Katanya Mam, suamiku ganteng. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita perkatakan yang baik tidak berdosa. Tapi kalau kita mengatakan yang buruk itu yang berdosa. Suamiku jahat, ya. Hanya yang lihat yang negatif, nah disitulah yang salah Bapak Ibu. Tapi ketika kita memperkatakan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau Yehezkiel ini melihat sesuatu terjadi, perubahan terjadi, saya percaya kita akan melihat sesuatu terjadi. Dengan tekun terus memperkatakan janji Tuhan. Istriku diubah hatinya. Istriku tidak ngomel terus. Daripada kita berdebat ya dengan sesama kita, lebih baik kita bawa dalam hadirat Tuhan mendeklarasikan. Kita akan melihat, kita bangun pagi-pagi, ini istriku atau bukan. Kok berubah ya? Yang tadinya ngomel-ngomel berubah. Anak-anak juga seperti itu. Deklarasikan Bapak Ibu orang tua, deklarasikan ke anak-anak. Amin. Kita lihat di dalam Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11. Ketika kita melihat di dalam Alkitab, orang-orang yang mengalami hal besar itu sedikit. Orang-orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa itu sedikit. Karena hanya sedikit saja yang mau bayar harga. Saat Elisa meminta 2 bagian roh dari Elia, padahal ada banyak orang yang bisa terima kesempatan itu. Ada rombongan nabi yang tahu sesuatu akan terjadi, yang tahu Elia ini akan terangkat ke sorga, tetapi hanya Elisa yang mau bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mendapati dalam Alkitab yang terima yang besar itu sedikit. Karena yang mau bayar harga sedikit. Tetapi biarlah gereja ini yang sedikit semuanya mau bayar harga. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Nuh seorang diri. Ya, saya Alkitab ya, tokoh-tokoh Alkitab sejarawan ya, mencatat jumlah manusia pada zaman Nuh itu jutaan. Minimal 6 juta, ada yang mencatat sampai ratusan juta, tetapi jumlahnya sudah banyak pada waktu itu, seluruh dunia. Mungkin ada yang tinggal di Indonesia, di China, di Eropa, ya kita tidak tahu, tetapi yang jelas buminya sama, buminya tidak berubah. Yang membedakan dulu dihanyutkan oleh air bah, tetapi dari seluruh dunia itu hanya Nuh saja, Bapak Ibu Saudara, yang punya iman kepada Tuhan. Dari jutaan, ya entah 6 juta, entah 10 puluhan juta, hanya 1 orang saja yang didapati punya iman di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita jangan berkecil hati ketika jumlah kita sedikit. Karena belum tentu yang banyak itu benar. Dan belum tentu yang sedikit itu salah, Bapak Ibu Saudara. Coba bandingkan, ya itu enggak berapa 0, perbandingannya 0, berapa dibanding dengan manusia di dunia pada waktu itu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Dan Alkitab di sini menulis ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin. Itulah sebabnya ketika kita melihat kebobrokan di dunia ini,
di kantor, di sekeliling kita, mari kita teguh berpegang pada kebenaran. Karena yang sedikit ini akan jadi luar biasa. Yang sedikit ini akan jadi dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Yang sedikit ini yang mau bayar harganya. Amin. Saya kemarin melihat di YouTube, Bapak Ibu, kita tahu ya indeks ekonomi atau keadaan ekonomi dunia ini ya sedang carot marit, dan itu dinubuatkan oleh Pastor Jonathan David. Boleh minta tolong Karen? Ya, Bapak Ibu Saudara sudah mendengar ini, tetapi lebih detail lagi. Di sini ada 5, 1, 2, 3, ada 5 Bapak Ibu Saudara, ada 5 fase. Di situ ada bahasa Inggrisnya, tetapi saya sudah mencatat bahasa Indonesia. Di tahun 2012 itu ada sapi gemuk, ada fat cow. Nah, kita tahu keadaan ekonomi dunia atau siklus ekonomi dunia waktu itu berbeda dengan siklus ekonomi dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara mau percaya ini atau tidak, ini sedang terjadi saat ini. Dan kita melihat perbedaannya. Tahun 2026 dengan tahun 2012, keadaan dunia berbeda, ekonominya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Di situ ketika ditulis sapi gemuk, ekonomi kuat, daya beli tinggi. Jadi orang-orang pada waktu itu di tahun 2012 nggak sesusah sekarang, orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua 2019 ya, ketika COVID-19 mulai melanda bumi, semuanya terdampak, dan di situ ada lean cow atau sapi kurus. Di situ ditulis pertumbuhan melambat, tekanan meningkat, tabungan menurun, mulai terjadi keretakan. Bapak Ibu, ketika saya belajar ini kembali, kita perlu memiliki hikmat untuk mengambil keputusan dengan tepat. Amin. Karena kita sedang juga ada menghadapi itu, Bapak Ibu Saudara. Nanti memang setelah gambar ini ada double decade of open heaven, tetapi kita perlu berhikmat, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memiliki pikiran hati untuk mengambil keputusan dengan tepat. Amin. Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-12, ayat yang ke-32, 1 Tawarik 12 ayat yang ke-32, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang Isakar ini tahu apa yang harus diperbuat, kapan harus berhenti, kapan harus maju, kapan harus membeli, kapan harus nabung dan ngirit, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang Isakar ini ya, ketika saya baca, mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Kita perlu hikmat itu. Amin. Karena kondisinya sudah berbeda. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan. Kita nggak bisa melangkah secara sembarangan in this economy, in this cycle ini. Itulah sebabnya kenapa kita perlu terhubung dengan Roh Kudus. Kita perlu terhubung dengan gerejanya, supaya kita connect. Karena hanya di rumahnya saja ada golden oil, Bapak Ibu Saudara. Hanya di rumahnya saja ada penyediaan, ada storehouse. Amin. Bapak Ibu Saudara semangat. Ini terjadi atau tidak? Sedang terjadi. Kita mau menyangkali, kita mau tidak percaya itu nubuatan apa, tetapi itu sedang terjadi. Ada banyak karyawan saat ini sedang di PHK. Ya, kita lihat lagi di poin selanjutnya. 2025 itu ada bleeding cow, yaitu sapi berdarah. Di sini ditulis sistem berada di bawah tekanan, likuiditas mengering, hutang meningkat, ketidakstabilan meluas. Di mana-mana ya pekerjaan perusahaan sedang merampingkan, merampingkan itu ya sedang intinya efisiensi. Di kerjaan saya juga sama, Bapak Ibu Saudara. Ada manajer ya, itu diberhentikan. Padahal sudah senior, sudah lama, tadinya punya power, tadinya punya kuasa. Jadi saya melihat di sini tidak ada yang bisa luput, orang-orang dunia tidak ada yang bisa luput. Itulah sebabnya kita perlu berhikmat dalam mengambil keputusan, Bapak Ibu Saudara.
Karena bagaimana kita bisa mengimani yang mustahil kalau kita mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mengambil keputusan yang keliru, bagaimana kita bisa beriman sesuatu akan terjadi. Tetapi kalau keputusan kita tepat, di situ kita bisa beriman. Dan keputusan yang tepat belum tentu itu yang mudah. Katakan bersama-sama dengan saya, keputusan yang tepat belum tentu keputusan yang mudah. Amin. Ishak ketika mengalami kekeringan, Bapak Ibu Saudara, di situ dia harus menghadapi keputusan yang sangat sulit. Harus tinggal di sini kekeringan atau pergi ke Mesir. Karena di Mesir ada makanan, di Mesir ada segala sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan mencegah Ishak jangan pergi ke Mesir. Tetapi berbeda dengan Yakub, ya kita lihat di dalam Kejadian 46. Jadi kita tidak bisa menerapkan segala sesuatunya sama, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ketiga. Yakub pindah ke Mesir. Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Jadi kita tidak bisa mengikuti pola yang lama, pola yang pengalaman yang sudah pernah kita hadapi. Oh, Tuhan dulu pernah berfirman kepada saya seperti ini. Tapi kita belum tentu untuk anak kita, untuk hari ke depan itu sama. Tuhan yang sama berfirman kepada Ishak dan Yakub. Kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Kepada Yakub, pergi ke Mesir karena aku menyertai engkau. Jadi mari kita andalkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Terkhususnya dalam ekonomi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau membeli, ketika kita gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita minta hikmat di situ. Karena kalau keputusannya salah, kita harus kembali dulu. Kita harus beriman untuk kembali dulu. Tapi kalau keputusannya tepat, kita beriman maju, Bapak Ibu Saudara. Kita beriman menerobos. Kita beriman menghancurkan musuh-musuh kita. Amin. Lalu di poin yang kelima, poin yang keempat, di situ ada dying cow atau sapi sekarat, resesi atau krisis melanda, pengangguran meningkat, market jatuh. Nah, ini dari 2025 sampai 2030. Kita sedang ada di sini atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Dunia, bukan kita ya, maaf. Kita berbeda, kita di open heaven, amin. Aku di open heaven. Aku nggak ada di sini. Tapi kita tetap harus berhikmat. Kita tetap harus mengambil keputusan yang tepat. Tapi kita sedang melihat dunia mengalami seperti ini. Dunia sedang, dan ketika ini terjadi, kejahatan meningkat. Orang yang tadinya nggak kriminal jadi kriminal. Orang yang tadinya nggak punya hati mencuri jadi mencuri. Karena kepepet, karena terdesak. Ada kesempatan hatinya dikuasai kegelapan mencuri. Karena tekanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menyebabkan banyak chaos di dunia ini. Dan ini betul, Bapak Ibu Saudara, ketika saya pelajari ini kembali, baca ini kembali, di tengah-tengah situasi ini Bapak Ibu, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Bapak sering berkata, makin sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh. Karena Tuhannya sama. Tuhan yang di Muar, Tuhan yang di Semarang itu sama. Semuanya berbicara sama. Enggak mungkin Tuhan yang sama berbicara berbeda, tidak mungkin. Semuanya akan meneguhkan, melengkapi, saling mensupport. Amin. Lalu yang terakhir di situ ditulis sapi mati atau dead cow. Terjadi keruntuhan atau kolaps, penderitaan mencapai puncaknya, terjadi riset yang tidak terelakkan. Saya tanya ya ke teman saya, karena dia kan mengikuti ini, artinya riset di sini apa? Jadi di tahun itu, tahun 2033 akan ada sistem ekonomi yang baru, sistem perbankan yang baru. Kita tidak tahu akan menjadi apa nantinya, tetapi kita sudah melihat perubahannya. Tadinya uang cash itu berharga, tetapi mulai sekarang orang-orang mulai mengurangi cash, ada QRIS, ada transfer,
Dan kita nggak bisa menolak itu, Bapak Saudara. Ada satu toko, ada satu perusahaan yang memang nggak bisa pakai uang cash, hanya bisa transfer, hanya bisa QRIS. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa keluar dari itu. Yang kita bisa lakukan adalah menghadapinya, beriman kepada Tuhan. Nah, kita belum tahu nanti akan seperti apa, entah pakai chip atau pakai kornea mata, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, ekonomi ini sedang menuju kepada kemerosotan. Lalu ada foto yang kedua, minta tolong Karen. Saya bersyukur kepada Tuhan, setiap kali ada kesulitan, Tuhan selalu memberikan keluputan. Setiap kali ada kesusahan, tekanan, Dia selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini kan tadi ada dua bagian. Biarlah kita hidup di sini. Biarlah kita hidup di double decade of open heaven. Ini sampai tahun 2039. Berapa tahun, Bapak Ibu Saudara? 20 tahun. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Jadi surga terbuka ini tidak diberikan kepada orang yang tidak ngapa-ngapain. Tetapi surga terbuka ini diberikan kepada orang yang memang ada di dalam kegerakannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi firman Tuhan tidak berhenti hanya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ada komanya, kamu akan menjadi saksiku. Jadi Roh Kudus ini, kuasa ini diberikan bukan orang yang tidak ngapa-ngapain. Demikian pula sorga terbuka diberikan bukan kepada orang yang tidak ngapa-ngapain. Artinya mereka yang mau terlibat di dalam Tuhan, mereka yang mau ada di dalam kegerakan Tuhan, ini disediakan kuasa pencurahan Roh Kudus, double decade of open heaven, dicurahkan kepada setiap kita yang mau terlibat. Amin, Bapak Saudara. Karena buat apa Tuhan memberikan sesuatu kepada anaknya, kalau anaknya ini nggak ngapa-ngapain? Buat apa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada seseorang, kalau seseorang ini nggak ngapa-ngapain? Tetapi Roh Kudus ini diberikan kepada seseorang, dan dia akan menjadi saksi. Dia akan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dia akan terlibat di dalam kehendak Tuhan. Amin. Itulah sebabnya di situasi yang sulit ini, jalan satu-satunya untuk escape adalah kita ikut Tuhan. Kemana Tuhan mau membawa kita, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita rela, Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan lakukan ini, kita rela, Bapak Ibu Saudara. Karena dari situ surga akan terbuka dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, aku nggak mau Tuhan, aku nggak punya talenta, aku nggak bisa ini itu. Kalau kita menutup diri, bagaimana surga dapat terbuka? Amin. Itulah sebabnya kenapa kita perlu terus belajar jadi berkat, Bapak Saudara. Kita perlu terus belajar melayani Tuhan, melayani sesama dimanapun kita berada. Karena surga pasti menyupport kita, surga pasti terbuka atas hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita melayani di gereja dan kita ada di luar, kita semangat. Amin. Karena itu kita sedang terlibat, Bapak Ibu Saudara. Saya berkata seperti ini bukan berarti besok kami akan ke Bali minta sangu, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak butuh uang saya, Tuhan nggak butuh tenaga saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan melibatkan saya di dalamnya, ini kasih karunia yang besar. Tuhan nggak butuh orang kaya untuk rencananya terjadi. Tuhan nggak butuh orang yang punya duit, tapi Tuhan butuh orang yang rela. Baik itu yang miskin maupun yang kaya. Ketika Elia menghadapi kelaparan, Tuhan nggak mengutus Elia ke orang kaya, tapi ke janda yang sangat miskin. Bukan miskin, Bapak Saudara, tapi sangat miskin. Katakan bersama-sama, sangat miskin. Karena cuma tinggal punya sepotong makanan, dia mati, nggak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan pakai dia. Ini membuktikan Tuhan nggak butuh orang kaya, berduit, punya gelar, punya posisi. Tuhan hanya butuh orang yang mau. Tuhan sebetulnya nggak butuh kita, Bapak Saudara. Nggak butuh uang kita, tenaga kita,
Tetapi kalau kita dilibatkan Tuhan, ini kasih karunia. Ini sesuatu yang dahsyat. Tuhan gak butuh saya, Bapak Ibu. Tuhan gak butuh apa yang kita miliki. Bahkan ketika Musa, hamba Tuhan meninggal di Yesaya pasal 1, rencana Tuhan gak berhenti. Hambaku Musa sudah meninggal, engkau Yosua lanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, kita jangan jual mahal. Amin. Karena nggak ada kita, Tuhan bisa pakai yang lain. Kita nggak mau memberikan persembahan, kita nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain, Bapak Saudara. Ke Bali ini kita sudah berangkat dengan sukacita, dengan penyediaan Tuhan, dengan apa yang kita miliki. Puji Tuhan, Tuhan pakai orang-orangnya, dan kami juga mengeluarkan, Bapak Saudara. Tapi yang mau saya katakan adalah mari kita terlibat dalam kegerakan Tuhan. Ini baru satu misi. Akan ada banyak misi yang Tuhan bukakan. Akan ada banyak pekerjaan yang Tuhan bukakan. Buat apa kalau kita tidak terlibat, Tuhan membuka sorganya. Tapi kalau kita mau terlibat, sorga akan terbuka dalam hidup kita. Roh Kudus akan diberikan bagi mereka yang mau jadi saksi. Sorga terbuka diberikan kepada mereka yang mau ada di dalamnya. Amin. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Mendoakan visi misi Tuhan, mensupport, semangat ya. Bapak jaga kesehatan ya. Kalau memang yang bisa kita lakukan itu ya, bapak-bapak yang orang-orang tua. Jadi mari kita semangat masuk ke dalam kegerakan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Saudara. Jadi mari izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya akan lihatkan gambarannya, Bapak Saudara, bahwa misi Tuhan ini luar biasa. Saya memikirkan seperti ini. Ini orang-orang yang ke Bali ini bukan orang-orang yang kurang kerjaan. Bukan orang-orang yang nggak punya tanggung jawab. Bukan orang-orang yang daripada nganggur ke Bali aja. Bapak umurnya udah 65 tahun. Mam 60 tahun. Tapi Bapak dan Mam, ini satu-satu dulu Bapak Saudara. Saya menceritakan 62 ya, tapi masih kelihatan 60 Mam. Maksudnya gini, Bapak dan Mam itu sukacita dan semangat. Kami pergi naik bis 12 jam, Bapak Saudara. Berapa? Kurang 5 jam, Bapak Saudara. 17 jam. Kakek saya umur 58 tahun itu sudah pensiun. Sudah duduk enak, duduk manis, ngopi, sambil lihat cucu-cucunya. Sambil baca koran. Ya kalau zaman kakek saya dulu ada Facebook, kakek saya mungkin buka Facebook, buka TikTok. Tapi Bapak dan Mam umurnya udah 60 tahun ke atas. Ketika Tuhan berkehendak ke Bali, Bapak dan Mam semangat. Umurnya 60 tahun loh Bapak Ibu Saudara. Yang umurnya 20-30 tahun aja naik bis 17 tahun mikir 5 kali. Maksudnya gini, yang masih muda saja, belum tentu mau naik bis 17 jam, capek-capek di jalan, gerah Bapak Saudara di bis. Saya bisa bayangkan nanti kita akan 17 jam di bis nih, tapi saya sudah siap antimo. Saya akan tidur di bis. Maksudnya gini Bapak Saudara, bahwa mari kita contoh semangat Bapak Ibu rohani kita dalam pekerjaan Tuhan. Bapak dan Mam ke Bali apakah dibayar? Enggak dibayar. Tapi pertama-tama Bapak dan Mam ini misi Tuhan. Ini hati Tuhan. Dan Bapak dan Mam semangat. Bahkan mengeluarkan energi, tenaga, biaya juga Bapak Saudara. Ini Bapak dan Mam. Pastor Niko dan Pastor Irin. Pastor Irin sedang mengandung. Tapi semangat Bapak Saudara. Ini sesuatu yang sulit bagi seorang ibu yang sedang mengandung. Perjalanan 17 jam. 2 jam saja minta ampun, ini 17 jam. Saya bisa bayangkan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hatinya untuk Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan membuka sorganya dalam hidup kami. Mas Oki, Bapak Ibu Saudara. Mas Oki punya keluarga, anaknya 3, ada tanggung jawab di situ. Tapi bersemangat mengikuti misi Tuhan. Bersemangat ke Bali. Jadi kita bukan orang yang kurang kerjaan. Kita bukan orang yang nggak punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab masing-masing. Bagas. Ada kesaksian Bapak Saudara. Kerja di mana yang boleh libur seminggu dengan alasan pelayanan Bapak Saudara.
Saya katakan kepada bos saya, karena saya punya iman bos saya bukan bos yang di perusahaan. Bos saya adalah Tuhan. Saya sudah menetapkan diri, kalau saya harus keluar karena kehendak Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ngomong ke bos saya, aku 1 minggu mau pergi ke Bali. Puji Tuhan diterima, Bapak Saudara. Jadi saya percaya Tuhan yang menjamah hati bosnya. Kerja di mana Bapak Ibu? Gajian tapi bisa seminggu ngilang. Kalau nggak di dalam Tuhan. Kalau kita mengurus urusannya Tuhan, Tuhan akan mengurus urusan saya. Tuhan akan mengurus urusan kita. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Saudara, lakukan saja. Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau aku mati, aku akan mati. Tapi mereka nggak mati. Amin Bapak Saudara. Kita nggak akan mati melakukan kehendak Tuhan. Kita akan hidup. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebentar lagi Bapak Saudara. Kita lihat di dalam Kejadian Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Kejadian 6 ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Maaf, Bapak saya salah. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7. Maaf. Kitab Kejadian pasal yang ke-7. Ketika Nuh menyelesaikan, itu di ayat berapa ya Bapak Ibu? Sebentar saya cari. Nah, ini ketemu. Ayat yang ke-5 dan 7. Kejadian 7 ayat 5 dan 7. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang terima hal yang besar, yang mengimani hal yang mustahil, bukan orang-orang yang dipimpin oleh moodnya. Oh kalau suasana hatiku baik, tak lakukan. Oh kalau suasana hatiku tidak baik, enggak tak lakukan. Nuh di sini menulis melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nuh menulis menyelesaikan bahteranya. Meskipun dia hanya sendirian dengan keluarganya, dibandingkan dengan jutaan orang, tetangganya, masyarakat, entah mungkin menyibir atau ngomongin, atau diomongin gila, kita nggak mencatat, tetapi pasti ada tantangan. Ngapain buat bahtera? Untuk apa? Ya. Tapi itulah imannya Nuh. Nuh percaya kepada Tuhan. Nuh mengabaikan perkataan, Nuh mengabaikan situasi sekelilingnya, tapi yang penting apa yang Tuhan mau terselesaikan. Nah ini orang-orang yang beriman untuk hal yang mustahil seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak dipimpin dari suasana hati. Kalau suasana hatiku baik aku mau. Kalau suasana hatiku nggak baik aku nggak mau. Nuh nggak seperti itu, Nuh tekun Bapak Ibu Saudara. Nuh setia, Nuh mengerjakannya dan menyelesaikannya. Dan dia diselamatkan. Ayat yang terakhir di Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ada perjanjian Tuhan dalam hidupnya Nuh. Anaknya, keluarganya ada dalam perjanjian Tuhan. Jadi beriman untuk hal yang mustahil, hanya sedikit yang mau bayar harga. Dan Nuh membayar harganya, Elisa membayar harganya. Biarlah gereja yang sedikit ini mau bayar harganya. Amin. Sehingga ada perjanjian Tuhan atas gereja ini, atas keluarga kita, atas seisi rumah kita. Nuh, di situ ada perjanjian Tuhan. Nuh melakukan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dia bersemangat, dia beriman. Tadi di Ibrani pasal 11 ayat 7.
Karena iman Nuh menyelesaikan bahtera itu, mengerjakan bahtera itu. Jadi mari kita pelayanan dengan iman. Mari kita masuk dalam kegerakan Tuhan terlibat dengan iman. Amin. Saya percaya bagi hati yang terbuka dan memiliki iman, surga akan terbuka dalam hidup kita. Karena apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Tuhan rindu kita semua terlibat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu kita semua masuk ke dalamnya, sehingga surga terbuka atas setiap kita. Amin. Sehingga ketika siklus dunia ini buruk, kita bisa jadi berkat. Bintang hanya bisa bersinar ketika malam. Kita enggak sulit lihat bintang bersinar siang hari, sulit. Tapi kalau malam itu bersinar terang. Makin gelap susah dunia, kita di situ akan makin jadi berkat. Kita akan menyuarakan pengharapan. Ada harapan di dalam Yesus Kristus. Ada kebenaran, ada kekuatan, ada penggenapan janji di dalam Yesus Kristus. Makin gelap dunia ini, gereja ini akan makin bersinar terang. Kita akan makin bersinar terang. Amin. Semangat Bapak Saudara. Katakan bersama-sama, aku semangat. Aku mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sorga terbuka atas hidupku. Aku mampu untuk mengimani hal yang mustahil. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita renungkan firman Tuhan.